ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti acara webinar tentang pranikah ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nah, untuk membuka acara webinar kali ini, saya akan buka dengan bacaan tilawah di Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Boleh teteh-teteh jika ingin melihat Al-Quran ya, Ar-Rum ayat 21. Saya persilahkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, teteh ya, semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran bisa menjadi berkah untuk acara webinar kita pada sore hari ini. Nah, untuk susunan acaranya, saya akan bacakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari pemateri kita, Teh Bella. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, doa atau penutup. Nah, untuk membuka acara webinar kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara yang selanjutnya, langsung saja kita dengarkan, kita simak dengan baik. Kalau teteh-teteh mau mencatat, boleh ya. Itu siapa tahu nanti biar kalau sudah waktunya, sudah dekat waktunya mendapatkan jodoh, bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita. Nah, sebelumnya nih topik obrolan yang akan kita bahas yang pertama ya, apa itu jodoh menurut pandangan Islam. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan agar pernikahan bisa meraih sakinah, mawaddah, dan warahmah ya. Yang ketiga, janji Allah kepada orang-orang yang menikah teh. Nah, dan yang keempat, hal yang perlu direncanakan setelah menikah ya. Sangat luar biasa ya tema-tema untuk sore hari ini ya. Semoga tujuan teteh-teteh yang solihah ini mengikuti kajian pranikah ini bisa didapatkan ya. Langsung saja
kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa ya, Teh Bella Dini Hidayati Farhana ya, sarjana pendidikan. Beliau merupakan sarjana pendidikan agama Islam, Universitas Pendidikan Islam ya, dan juga sekarang sibuk sebagai guru agama ya, dan juga aktivis dakwah. Nah, kita sambut ya Teh Bella. Mangga Teh Bella dipersilahkan. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Evi sudah membuka ya. Kemudian tadi sudah ada dibuka juga dengan tilawah ya yang Masya Allah. Mudah-mudahan kan katanya kalau di orang beriman itu ketika ini suara saya jelas Teh Evi? Bisik ya, ini cek sound dulu. Jelas Teh Evi? Itu mute-nya dimatiin Teh Evi. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Oh, Tete-tete yang lain alhamdulillah. gimana Teh? Iya, gimana Teh? Ada yang tidak jelas? Jelas Teh. Ya, Iya. alhamdulillah. Ya tadi dibuka ya oleh Teh Evi gitu ya dengan lantunan ayat Allah gitu. Kan katanya kalau orang beriman itu ketika dibacakan gitu ayat Allah, maka hatinya akan bergetar dan akan senantiasa merapat kepada amal soleh gitu. Mudah-mudahan kita sekarang diperkenankan oleh Allah ya, ditakdirkan bertemu Teh di kajian ini. Ya mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya buka dengan ini dulu ya. Gak apa-apa tadi udah dibuka oleh TFI, tapi supaya lebih lebih menjiwai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah di sini mungkin ini akhwat semua ya. Tidak ada laki-lakinya gitu ya. Ini Ada Teh, ada. Oh, ada. Ya, ada Teh Punten Bella. atau saya nggak tahu. Ada. Iya punten ya, yang nggak apa-apa ya. Pertama kita bersyukur dulu ya kepada Allah gitu ya, karena sudah dipertemukan di sini gitu dalam keadaan sehat mungkin ya. Walaupun online sih pengennya kan offline ya, tapi karena masih sikonnya masih pandemik gitu, jadi sekarang kajian pun beralih ke online. Tapi bukan berarti semangat kita untuk ikut kajian, untuk menuntut ilmunya Allah itu luntur gitu. Malah seharusnya lebih dari sebelumnya gitu. Kalau kita memaknai pandemik ini gitu, datangnya memang tidak luput dari takdir Allah gitu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, satu-satunya uswah dalam hidup kita ya, teteh akang kalau ada ihwannya mah. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah. Jadi ini tuh sebetulnya judulnya kan pranikah ya, teteh-teteh gitu. Saya juga sebetulnya mah masih belajar gitu. Ya alhamdulillah kan saya sudah menikah, walaupun memang belum lama sih sebetulnya ya, baru 2 tahun lah kurang lebih gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya Teh Kang gitu, di sini saya mau share aja gitu. Bukan berarti di sini saya yang memberikan materi atau sharing gitu ya. Saya yang paling tahu gitu Teh, bukan berarti seperti itu ya, tapi di sini sama-sama belajar. Karena ada sesuatu yang memang mau saya sharingkan gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat gitu. Dan betulnya ini lebih ke lebih ke pembekalan lah sedikit gitu. Karena pasti peserta di sini itu mungkin kebanyakan motivasinya ikut kajian ini
pasti ada planning ke sana gitu ya, mungkin dalam waktu dekat ya, teteh-teteh. Di sini mungkin kebanyakan awat ya, jadi saya udah kebiasaan manggilnya teteh-teteh gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Nanti juga insya Allah ya TFI ada diskusi sedikit. Gitu. Ya. Nah mungkin ada poin-poin ya. Mungkin kalau teteh-teteh lihat gitu di situ ada di layernya ada 4 poin. Yang pertama itu apa sih jodoh gitu dalam pandangan Islam gitu. Ya memang kita harus tahu teh gitu. Ari jodoh teh naon gitu. Apa jodoh itu ditentukan oleh siapa gitu ya. Terus apalagi ya. Jodoh itu mencari atau menunggu gitu kan biasanya seperti itu ya. Apalagi untuk yang perempuan gitu ya, untuk yang ahwat kadang suka gampang galau gitu ya yang ahwat mah gitu. Jadi ya pertama kita harus meluruskan dulu ya mindset jodoh itu apa. Kalau dalam Al-Qur'an ya Allah itu kan ada di Quran surat An-Nisa ya ayat 1 gitu. Di situ itu memang Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya teh ya. Maksudnya memang sudah dari Allahnya kita itu harus menikah, maksudnya ada laki-laki dan perempuan dan ketika ada pernikahan akan ada keturunan gitu teh ya. Boleh dibuka teh Qurannya. Betulnya biasanya kalau kita ikut kajian gitu pasti tidak jauh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya memang biasanya dulu kalau saya ikut kajian offline ya pasti bekal nanti bekal Al-Qur'an gitu nya. Selain bekal minum gitu ya makan supaya tidak ngantuk gitu ya permen gitu ya kalau tidak sedang saum pasti bekal nanti bekal Al-Quran karena terus terang kalau saya belum terlalu fasih ya maksudnya teh bahasa Arabnya gitu jadi memang Al-Quran terjemah itu memang harus senantiasa dibawa gitu kalau sekarang apalagi udah canggih ya ada di bisa disimpan di handphone juga kan maksudnya ada Quran terjemah yang bisa kita install di handphone. Nah di Quran surat An-Nisa ya teh ya ayat 1 gitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisa. Jadi Allah itu menciptakan pasangannya untuk Adam gitu, menciptakan Hawa dari dirinya dan dari keduanya Adam Hawa ini Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, makanya kita tuh disebut Bani Adam, gitu teh ya, keturunan Adam. Tapi kalau umat, kita umatnya Muhammad, umat akhir zaman. Gitu. Nah, itu silsilah perkara jodoh ya teh ya. Nah, terus bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi memang perintah teh ya, gitu ya. Untuk bisa berkeluarga itu, gitu. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi innallaha kana alaikum raqiba. Jadi Allah itu mengawasi, menjaga kita gitu, menjaga dan mengawasi kita. Itu jodoh. Teh sudah memang diperintahkan gitu untuk berkeluarga. Jadi pasti setiap kita teh punya jodoh gitu teh. Kebayang ya teh ya gitu. Nah, jodoh juga di sini mungkin tidak asing ya dari pendengaran kita gitu. Jodoh itu cerminan diri. Nah, dalam pandangan Al-Quran juga sama teh. Jodoh itu cerminan diri. Jadi kayak kita ngaca teh ya. Ngaca gitu. Teh punten ya kalau suara saya kurang jelas gitu atau ada kendala mah nanti Teh Evi bisa bantu untuk menginfokan ke saya ya. Itu Teh Evi punten. Jadi jodoh itu cerminan diri kita. Jadi kayak kita teh bercermin ya teh ya. Ternyata teh jodoh kita juga gitu. Jadi mungkin karakternya gitu ya. Terus udah gitu teh. Apa yang kita ikhtiarkan gitu kepada Allah gitu sampai mana kita menjadi hamba yang taat gitu. Nah, insya Allah ketika kita
mendapatkan jodoh juga sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan untuk Allah gitu teh. Jadi cerminan diri teh gini, cerminan teh. Kalau kitanya soleh, ya insya Allah kita dapatnya juga yang solehah. Dibaliknya tehnya, terbalik maaf. Kalau kitanya solehah, kita dapatnya juga insya Allah pasangan yang soleh teh. Itu janji Allah ya dalam Al-Quran. Tapi kalau misalkan kitanya ya punten ya misalkan nggak soleh, nggak soleha maksudnya teh perilakunya buruk ya dapatnya juga yang sama gitu teh. Begitu teh ya itu dari ayatnya gitu. Ya memang itu janji Allah gitu. Jadi cerminan banget nih teh gitu jodoh kita teh. Nah saya juga sekarang gini ya teh dulu ya gitu gitu. Ternyata pada saat saya menikah ya walaupun belum lama gitu ya ternyata karakternya juga agak-agak mirip sih gitu ya teh gitu karena katanya kan kalau kita berjodoh ya sudah menikah kita dengan pasangan kita itu akan seperti satu jiwa teh jadi akan mempunyai karakter yang sama gitu teh gitu kayak gitu ya jadi semua juga sudah diatur oleh Allah ada yang namanya jodoh mah cuman kitanya mau dapet yang seperti apa gitu mau yang soleh berarti kitanya harus solehah dulu gitu jadi ikhtiarnya kita mah adalah senantiasa terus memperbaiki diri gitu ya untuk bisa menjadi hamba yang terbaik buat Allah termasuk perkara jodoh maka Allah akan siapkan juga jodoh yang terbaik untuk kita ya gitu ya teh jadi kalau pengen dapat yang terbaik pasangan yang terbaik dari Allah berarti kitanya harus jadi yang terbaik dulu untuk Allah gitu nah Allah pengen kita kayak gimana pasti semuanya itu ada di Al-Quran taat gitu ya sama Allah gitu nah kayak gitu teh ya gitu nah terus perkara jodoh itu memang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz teh jadi itu sudah menjadi ketetapan Allah apa kematian ya teh ya kemudian rezeki dan jodoh gitu. Apakah kita bisa ikhtiar maksudnya teh ayeuna teh jodoh juga sama seperti itu ya teh ya nah itu pandangan jodoh menurut Islam gitu ya menurut Quran gitu itu yang saya pahami seperti itu nanti mungkin kalau ada tambahan ya teh atau ada pertanyaan gitu ya atau mau diskusi bisa ya Teh Evi nanti di sesi diskusi gitu dan insya Allah yang saya sampaikan ya poin-poinnya mudah-mudahan ke depannya kita bisa lanjut ini ya apa kajiannya gitu kalau memang yang di sini semuanya merasa mendapatkan manfaat gitu ya, merasa nyaman gitu sharing di sini. Kalau saya sih lebih ke santai ya Teh ya gitu. Jadi saya senangnya sharing gitu Teh, diskusi gitu ya. Ya santuy aja ya Teh ya gitu. Jadi nggak usah formal-formal banget gitu. Karena biasanya kan kalau di sini banyak mahasiswa kan udah sering ya gitu di mata kuliah gitu ya, kuliah online segala macam. Kalau di sini saya pengennya lebih leluasa, lebih bebas gitu ya diskusi. Kayak gitu Teh gitu itu pandangan jodoh menurut Islam gitu. Nah, selanjutnya poin kedua itu terkait sakinah mungkin ya. Sakinah mawaddah warohmah. Itu biasanya kan kalau kita datang ke pernikahan gitu, pasti ngedoain ya Teh. Sakinah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah gitu. Dulu saya juga sempet ya kayak gitu, tapi apa sih esensi sakinah nanti gitu. Mau ada ya apa warohmahnya apa sih itu Teh gitu. Saya tuh dulu Teh pokoknya mah itu Teh doa yang baik aja ya. Rumah tangganya bisa
sesuai dengan apa yang Allah harapkan gitu. Tapi kalau untuk artinya dulu sebelum menikah gitu ya, jarang gitu ya nyari artinya. Kalau tidak mendapatkan kajian gitu ya, mendapatkan tausiah gitu dari teteh-teteh mentor saya. Mungkin tadi Teh Evi ini ya baca juga ya Quran surat apa Teh Evi? Arum ya gitu. Arum ayat 21. Nah iya, itu sebetulnya ada kata di situ itu, ada kata waja'ala bainakum ya mawaddah warahmah gitu ya Teh Evi ya. Iya. Nah itu tuh jadi dia telah menciptakan dari jenis manusia pasangan-pasangan gitu ya, dari jenis kita pasangan-pasangan agar kita memperoleh sakinah di sisinya. Terus dan dijadikannya di antara kamu mawadah dan warohmah gitu. Nah itu disebutkan Teh ternyata kata ini gitu, sakinah mawadah warohmah di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau secara bahasa sih sakinah itu menetap dengan tentram gitu yang saya pernah dapat. Kalau mawadah itu cinta. Aduh, cinta itu kalau dengar kata cinta teh ya, kamu yang ikut maksudnya ikut kajian pranikah pasti cinta teh mindsetnya teh ke situ ya, ke pernikahan gitu ya. Ya memang iya sih dalam pernikahan harus ada cinta. Tapi jangan sampai gitu ya, di sini perlu diluruskan lagi. Jangan sampai cinta itu tumbuh sebelum pernikahan gitu teh, karena cinta yang tumbuh sebelum pernikahan itu biasanya muncul dari syaitani rojim gitu. Tapi kalau cinta yang tumbuh setelah akad gitu ya, akad pernikahan, itu pasti datangnya dari Allah. Mau sedikit, mau banyak, itu pasti datangnya dari Allah. Nah katanya, kalau sudah cinta dan sayang gitu teh, jadi kita sebelum ke gimana sih caranya supaya sakinah mawadah warohmah. Nah, kita perlu tahu dulu sakinah mawadah warohmah itu apa gitu ya. Nah, maksudnya sakinah ini adalah menetap itu adalah kita itu dan pasangan kita ada di satu akad deh gitu ya. Di satu akad. Akad ini adalah perjanjian suci gitu teh. Perjanjian suci. Jadi ini adalah janji kita dengan Allah, janji imam kita, begitu juga kita dengan Allah bahwa akan menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan syariatnya Allah, gitu. Perjanjian dengan Allah gitu ya, makanya ada ijab kabul gitu ya, syarat nikah teh gitu kan ya. Jadi sesuatu yang sakral gitu teh pernikahan tuh, gitu. Jadi bukan untuk main-main gitu. Emang iya sih, semuanya juga bukan untuk main-main ya teh. Kita hidup di dunia juga bukan untuk main-main. Apalagi terkait pernikahan gitu. Nah, itu sakinah ya, jadi menetap di posisi itu. Selanjutnya ada mawadah. Mawadah itu adalah cinta yang timbul karena sebuah akad gitu teh. Karena kita janji sama Allah bahwa kita sudah sudah menjalankan gitu ya, menyempurnakan sebagian din kan ya. Kalau di Islam itu menikah itu gitu, keren banget ya, menyempurnakan sebagian din, berarti yang setengahnya gitu teh disempurnakan ke kita gitu. Nah, maka akan timbul cinta. Cinta itu pasti cinta yang memang timbulnya dari keimanan gitu teh, karena setelah akad nikah gitu, kayak gitu teh ya. Nah, setelah itu akan timbul warohmah, kasih dan sayang. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ridhonya Allah gitu ya, rahmannya Allah itu turun ke keluarga kita gitu. Seperti itu teh. Nah, itu teh sakinah, mawadah dan warohmah gitu. Banyak ya kalau menikah tuh orang yang mendoakan gitu. Makanya memang luar biasa gitu ya teh ya. Jadi
harus bisa mempertahankan kalau yang sudah. Nah, kalau teteh-teteh ini kan pranikah ya, berarti pada rata-rata pada belum menikah gitu ya. Jadi paling ya bismillah gitu ya, mudah-mudahan banyak doa gitu ya ketika sudah bertemu dengan jodohnya, maksudnya bukan jodohnya ya, calon gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera gitu ya. Kalau belum ya ikhtiarnya satu tadi, sibuk dengan memperbaiki diri di hadapan Allah. Itu insya Allah termasuk kita yang pengen menikah gitu ya, tapi jodohnya belum muncul-muncul, si hilalnya teh belum ada gitu. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiar maksimal ya, selain mungkin ada yang kan beda-beda ya, ada yang dikenalkan orang tua, ada yang dikenalkan, ada yang ta'aruf gitu dan lain sebagainya. Nah, selain itu justru yang paling utama itu kita fokus memperbaiki diri gitu teh gitu ya. Nah, seperti itu ya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, kalau yang saya rasakan ya teh ya, yang pertama itu memang ta'aruf dan tafahum gitu teh, saling memahami gitu. Insya Allah akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh cinta dan sayang teh. Artinya teh akan dengan sendirinya dan akan cepat gitu teh gitu. Akan cepat insya Allah pasti gitu. Walaupun memang kalau misalkan di sini sekarang ada yang ta'aruf gitu ya. Kan kalau ada juga kan yang memang orang di luar sana, ada yang memang sudah kenal gitu ya, atau misalkannya sudah pacaran misalkan ya, mudah-mudahan teteh-teteh di sini mah insya Allah ya ini apa ya, kan ada juga yang sekarang teh pacaran teh memang nggak ada ya di dalam Al-Quran gitu kata pacaran teh, tapi adanya itu wala taqrabu zina gitu, jadi janganlah kamu mendekati zina. Nah, pacaran yang kita kenal zaman sekarang ya bisa dilihat mungkin ya sama teteh-teteh gitu. Nah, beda-beda ya orang menikah itu. Nah, untuk kita yang belum kenal dengan pasangan, tapi kita insya Allah lagi ta'aruf, atau mau ta'aruf, gitu, ya nggak apa-apa ya gitu. Nanti setelah akad mah, insya Allah teh gitu, akan cepat gerak memahaminya teh gitu. Kalau niatnya memang kita menikah itu karena Allah gitu, karena Rasul gitu, mengikuti sunnahnya Rasul, begitu ya teh ya gitu. Jadi cuman dua sih, saling ta'aruf tafahum gitu, itu yang paling penting gitu setelah menikah teh kayak gitu teh. Itu ya. Terus ini sebetulnya tadinya agendanya mungkin sampai jam berapa teh Evi ini? Gak ada di flight itu, gak ada ini ya, gak ada sejam setengah. Oh iya, 6 sampai setengah 6 teh. Oh, sampai setengah 6. Mungkin diskusi dan lain sebagainya 30 menit ya. Jadi mungkin Ya, paling waktu sampai untuk saya jam 5. jam 5 nanti. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya gitu ya. Jadi itu satu, saling tafahum gitu ya ikhtiarnya. Kemudian poin ketiga itu janji Allah kepada orang-orang yang menikah ya Teh Evi ya. Saya harus buka player dulu ini. Ya, janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan pernikahan gitu ya. Ya itu ya. Sebenarnya ada ya ayatnya itu gitu. Jadi Allah itu akan menolong orang-orang yang menolong dinnya. Itu janji Allah. Gitu. Atau sebaliknya, pertolongan Allah itu ketika kita menolong dinnya, maka pertolongan Allah akan dengan cepat gitu, dekat kepada kita. Itu sebetulnya apa hubungannya teh sama pernikahan gitu. Nah, pernikahan itu kan esensinya menyempurnakan sebagian din ya, menyempurnakan sebagian dinnya Allah gitu, namanya Allah. Nah, ketika kita menikah gitu ya, banyak orang yang khawatir
bukan banyak ya, maksudnya ada aja ya orang yang khawatir gitu. Aduh gimana ya rizkinya gitu ya, kadang suka khawatir terkait rizki, suka khawatir, biasanya masalah ekonomi sih kekhawatiran itu. Terus kalau menikah nanti saya nggak bebas lagi gitu ya. Terus kalau ini banyak lah gitu ya. Ini mah bagi orang-orang yang udah siap, berarti itu mah belum siap gitu teh. Tapi sejatinya ketika kita menikah, Allah berjanji akan menolong kita gitu teh dari kesulitan apapun ya. Mau kesulitan ekonomi gitu ya maksudnya teh. Atau misalkan sakit gitu, atau misalkan kesulitan hidup gitu teh. Jadi mungkin masalah orang kan, permasalahan hidup itu banyak ya teh ya. Yang diujinya itu ada ekonomi, ada keluarga, banyak lah gitu. Nah, dengan kita menikah, apakah kesulitan itu akan bertambah? Sejatinya Allah itu akan menolong kita gitu teh. Itu janji Allah gitu. Jadi pasti insya Allah bebannya akan menjadi ringan, bahkan mungkin ya nggak akan terasa ya teh ya gitu. Karena secara logika kita sendiri dengan berdua itu akan beda teh ya. Jadi sama kayak kita ngerjain sesuatu ya teh ya. Kalau sendiri itu cenderung lebih lama, tapi kalau banyak itu cenderung lebih cepat gitu. Kalau memang satu visi misi ya gitu. Nah sama pernikahan juga, dari sendiri itu jadi berdua gitu ya sama suami gitu ya. Sama partner hidup, partner ibadah kita ke Allah gitu. Jadi suami itu bukan cuman partner atau pemimpin di rumah tangga ya, tapi partner ibadah juga buat kita teh harus nyamah gitu. Jadi ketika yang tadinya ibadah kita kurang gitu ya, jadi lebih lagi karena sudah ada yang mengingatkan begitu teh gitu. Jadi menyempurnakan sebagian din itu ya, jadi janji Allah. Kemudian diperluas rezekinya oleh Allah gitu. Jadi ternyata ketika sudah bersatu gitu ya, kasih rezeki, pintu-pintu rezeki kita itu terbuka lebar teh gitu. Jadi diluaskan, insya Allah rezekinya nggak perlu takut gitu ya, rezekinya berkurang gitu. Aduh cenah misalkan ini mah ada suami lagi, calonnya misalkan penghasilannya itu lebih rendah daripada misalkan perempuannya gitu ya. Aduh jadi ketakutan nanti gimana ya kalau nggak cukup, atau misalkan kalau jadi habis. Nggak gitu ya teh ya, karena rezeki itu kembali lagi sudah diatur oleh Allah, dan janji Allah kepada orang-orang yang menikah itu, yang menjalankan kewajiban menikah itu, insya Allah diperluas gitu. Kayak gitu teh ya. Jadi insya Allah tong hariwang kalau kata Sunda mah, jangan khawatir masalah rezeki. Tapi balik lagi teh ya, ini bukan berarti saya mengajak teteh-teteh untuk segera menikah gitu ya. Tapi justru saya mau lebih ke pengennya mengajak teteh-teteh di sini untuk sama-sama saling fastabiqul khairat gitu ya. Berlomba-lomba untuk memperbaiki diri di hadapan Allah, berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang keren di hadapan Allah gitu. Supaya apa? Poin yang jodoh juga gitu. Allah memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi bukan berarti jadi hidup tuh nggak bukan berarti hidup itu mencari jodoh teh ya, tapi justru bagaimana kita menemukan jodoh kita, kemudian kita menikah, itu bisa jadi kendaraan untuk kita selamat dunia dan akhirat gitu. Makanya kuncinya ada di dalam diri kita sendiri teh. Kita udah jadi yang terbaik belum buat Allah begitu. Nah itu ya gitu. Nah ada satu lagi poin yang terakhir itu, ini mungkin lebih ke yang dirasakan ya, mungkin yang persiapan setelah menikah ya TF ya, bener nggak? Ya, betul. Hal yang saya rasa gimana teh? Hal yang perlu direncanakan setelah menikah. Oh ya, yang perlu direncanakan setelah menikah itu, yang paling pertama itu
visi misi ya, jadi meluruskan lagi gitu ya visi misi pernikahan kita gitu. Kalau saya seperti itu dengan suami gitu dulu. Jadi kita tuh menikah teh untuk apa ya? Dalam rangka apa ya? Kira-kira gitu ya. Diperkuat lagi gitu itunya. Terus misinya apa biasanya? Poin-poin ya kalau misi itu gitu. Bagaimana cara kita untuk mencapai visi gitu ya. Jadi misalkan dari ubudiyahnya dipertajam gitu ya. Yang tadinya sholat sendiri jadi sholat berdua atau berjamaah gitu. Luar biasa teh. Biasanya kan kita sholat sendiri ya teh ya. Kecuali kalau kita sengaja gitu berjamaah dengan keluarga atau dengan teman gitu. Kalau udah ada suami mah insya Allah ya bisa ini ya, bisa stabil gitu sholat berjamaahnya teh ya gitu. Maksudnya pasti lebih sering gitu teh ya. Balik lagi kalau memang misinya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam rangka menyempurnakan sebagian gitu. Pasti misinya juga gitu ya, persiapannya juga ke arah sana gitu ya. Jadi visi misi itu harus diperkuat lagi gitu, menyamakan visi misi lagi gitu. Inilah teh ya yang sifatnya harus rinci gitu, kayak keuangan gitu ya, kemudian misalkan anak gitu ya gitu, persiapan masa depan gitu kayak gitu. Kemudian misalkan nanti mau gimana, mau kalau yang memang sudah ada modal gitu ya, misalkan sudah ada rumah gitu, ya berarti untuk mengisi rumah itu apa nih yang kira-kiranya membuat rumah tangga kita lancar gitu ya, misal kayak yang inilah yang umrah gitu, seperti halnya pasangan-pasangan yang baru menikah gitu. Jadi alat-alat rumah tangga gitu ya, tempat tinggal dulu sih sebelumnya mah ya, mau di mana kita tinggal gitu, terus udah gitu melengkapi kelengkapan rumah tangga gitu ya. Kemudian mungkin anak gitu ya, di planning bukan berarti gini, oh yaudah anak 1, anak 2 aja, anak 3 aja, nggak gitu sih kalau saya ya. Kalau saya mah gimana dikasihnya sama Allah gitu, lebih merencanakan masa depan anak nanti, nanti anaknya itu pendidikannya seperti apa gitu sih kalau saya ya, rencana-rencananya gitu, persiapan-persiapannya, persiapan keuangan juga teh dari awal itu teh, jadi udah mulai nabung gitu ya. Biasanya kan kalau kita sendiri itu udah gitu ya buat keperluan sendiri, tapi kalau udah nikah mah pasti untuk masa depan teh, masa depan rumah tangga. Jadi kalau suami dan istri itu pasti masalah keuangan pasti memikirkan gitu ya, manfaat untuk anak-anak gitu kalau sudah punya anak atau rumah tangga gitu. Kayak gitu sih teh ya paling gitu. Kalau dari saya mah gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan sedikit banyaknya ini mah saya merasanya baru sedikit ya teh ya gitu. Tapi harapannya ini mah sebetulnya saya teh pengen kenalan dulu ya sama peserta-peserta di sini gitu. Pengen ta'aruf dulu gitu. Kemudian nanti insya Allah di sesi selanjutnya kalau memang responnya bagus gitu ya, kalau memang ternyata memang butuh gitu untuk kajian rutin, nggak harus tentang pranikah aja sih gitu, tapi tentang yang lainnya juga boleh gitu. Kita sharing di sini judulnya ya teh ya gitu. Paling gitu teh Evi ya dari saya mah. Mungkin ada yang mau diskusi ya, tadi katanya ada yang mau nanya apa gimana gitu. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih Teh Bella ya selaku pemateri, sungguh sangat luar biasa ya materi yang disampaikan. Semoga bisa menjadi bekal untuk TTT yang sebentar lagi yang menikah atau yang sedang mencari ya menanti ataupun sedang ta'aruf mungkin ya. Tadi sudah dibahas 4 topik obrolan, yaitu apa itu jodoh menurut pandangan Islam ya, gitu bahwasanya
ya menurut pandangan Islam jodoh itu adalah satu jiwa ya, min nafsi wahidah. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri kita gitu, karena pada saat kita dulu dilahirkan atau ditiupkan perut kita di rahim ibu kita masing-masing ya gitu. Allah itu sudah menentukan jodoh kita gitu ya ketika kita di alam rahim. Jodoh kita akhirnya ditiupkan di ibu yang berbeda dan di dunia nanti dipertemukan kembali. Nah, itulah yang dinamakan min nafsi wahidah ya, dari satu jiwa nanti dipecah ya ke dalam dua rahim. Nah, yang kedua tadi ya sudah dijelaskan juga tentang makna sakinah, mawaddah, warahmah ya. Kemudian janji Allah kepada orang-orang yang menikah ya. Jadi jangan takut untuk kekurangan harta ya atau rezeki ya, karena yang saya rasakan ya secara pribadi gitu ya, bahwasanya ya alhamdulillah gitu ketika menikah itu rezeki ya gitu dipermudah atau diperluas oleh Allah gitu ya. Nah, yang keempat, hal yang perlu direncanakan sebelum menikah tadi ya, gitu betul. Ada kita mau tinggal di mana, gitu ya. Kemudian perencanaan keuangan atau kita mau memiliki keturunan berapa, gitu dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi memang sangat penting ya pranikah ini. Tapi yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita justru ya gitu. Kalau kita ingin dapat yang berkualitas, maka kitanya juga harus berkualitas gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita buka ya sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Dipersilahkan kepada TT yang mau bertanya atau berpendapat. Di sini kita saling terbuka ya, dipersilahkan. Nah, namun sebelumnya yang bertanya nanti boleh ya disebutkan nama, asalnya dari mana ya. Nah, enggak. Kita buka dulu 3 penanya ya. 3 orang penanya. Siapa teh yang mau bertanya? Ada? Yang mau bertanya boleh dibuka ya speakernya, diperkenalkan diri dan asalnya, atau boleh namanya saja. Ada teh? Atau sudah terpahami semuanya ini materinya? Sudah kebayang? Nah, tadi ada yang mau bertanya ya. Sifa, ada Sifa? Teh Sifa ada? Ada Teh Sifa teh di sini? Mungkin ada yang bertanya mungkin bisa lewat ini ya, chat juga mungkin PF ya. Apa Iya, barangkali boleh. bisi malu atau gimana, boleh juga sih kalau lewat chat gitu. Ya, boleh lewat chat atau lewat adminnya masing-masing ya. Ya bisa. Nggak apa-apa teh ya kalau yang mau nanya jangan malu-malu, jangan sungkan. Karena di sini mah kan diskusi ya TFI ya gitu. Justru kita itu
harus lebih sering Senang ya ditanya diskusi gitu. ya. Ya, sok ada pertanyaan Teteh. Atau Teh memang Firdah ya? Teh Firdah mau bertanya? Iya mau. oh iya mangga Teh. Mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal jodoh. Ya, jadi misalnya Firda punten suaranya kurang jelas ya. Kalau di saya ya jadi ya. menyiapkan diri untuk baik, lalu ketika dan misalnya kalau dibilang misalnya saya gitu ya, kan sosoknya seperti itu gitu, tapi ketika kita merasa kayak orang itu kok nggak sebanding sama saya gitu. Yang Firda. ya loh. Kalau di saya ini kecampur sama Yang suara musik si ya? Tevi. Iya, Bukan Tevi. itu yang Galaxy. Oh, udah tuh, udah ditutup. Oh iya, Firda Lanjut punten deh. boleh diulang lagi. Ya, jadi gini, kita kan udah ikhtiarkan diri untuk jadi lebih baik ya, karena untuk menjemput jodoh juga lain halnya. Lalu ketika kita minta jodoh, terus dipertemukanlah, misalnya sudah diistikharahkan, lalu misalnya doa sholat istikharah yang munculnya katanya mah kalau jodoh muncul wajahnya dia gitu, ada tanda-tandanya gitu. Nah, tapi kita merasa kok bukan dia yang di doa kita gitu kan, kita ngerasa kayak kok sia-sia dia perjuangan apakah ini gambaran Mungkin bebas sih, mau boleh langsung juga nggak apa-apa. Langsung dijawab aja Biar mungkin ya nggak lupa di mungkin sini. ya, Tevi. Biar nggak lupa. Ya. Iya. Tadi kan Teh Firda mungkin ini ya yang pasti Teh. Walaupun pada kenyataannya memang banyak ya ke saya juga yang sering nanya gitu ya, maksudnya sering sharing gitu. Kenapa ya di luar sana gitu, atau ada juga yang mengalami gitu. Pasangannya teh ternyata tidak sesuai dengan gitu, kedekatan dengan Allahnya setelah adanya pernikahan teh. Begitu Teh. Ya kalau memang sudah ikhtiar ya Teh ya. Dan sudah istiqoroh misalkan gitu. Kayak gitu Teh. Tapi ternyata seperti itu pada kenyataannya. Nah itu mah berarti jadi ujian dan kitanya harus sabar. Kemudian kita berhusnuzon. Mungkin saja bisa lebih soleh dari kita.
di ujungnya mah. Ya, begitu Teh Firda. Gimana Teh Firda? Ya, Hah? teh jawabannya. Ya, Iya, iya. alhamdulillah ya. Oh Iya. ya Teh Bella, ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat kita ya. Yang pertama dari Marcel. Nah, Assalamualaikum Teh, saya Marcella, izin bertanya. Iya. Lebih, Tapi ya, ini siapa ya? Hari Isma. Boleh di Kang Hari di Kang mute Hari dulu. punten boleh di mute. Nah, udah. Belum ya? Kang Hari. Hari, halo Kang Hari. Oh, Nah, udah. nuhun Kang Hari. Nah, ini ada pertanyaan Teh dari Marcella ya. Assalamualaikum Teh, saya Marcella izin bertanya, lebih baik menunggu orang yang kita cintai untuk menikahi kita atau menerima orang yang mencintai kita untuk menikahi tapi belum kita cintai? Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Bentar, konfirmasi dulu TFI ya. Lebih baik menunggu orang yang kita cintai atau Atau menerima orang yang mencintai kita. lebih baik menunggu orang yang kita cintai atau menerima orang yang mencintai kita karena Allah gitu aja lah ya. Saya samain ujungnya. Gitu. Ya, gimana Teh? Saya sih lebih baik menerima orang yang mencintai kita karena Allah gitu. Kalau menunggu itu alasannya apa dulu sih gitu. Menunggu orang yang kita cintai berarti kita mencintai orang itu tapi kita menunggu gitu, alasannya apa gitu. Nah, gitu deh. Karena sebetulnya sejatinya mah kan rasa cinta dan sayang itu tumbuh setelah akad ya, yang memang diridhoi Allah gitu ya. Kalau yang di luar akad itu saya mah khawatir masuknya itu ke sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Apalagi kalau ya terus diikuti tapi akadnya belum gitu kan, khawatir ya teh ya gitu. Jadi kalau saya di option yang kedua, Teh Gita, ini ada Teh Gita ya? Ya, Teh Salah Gita. dari mana ya? Gita Rahma, Teh Gita Rahma, punten. Di mute dulu. Nah udah mungkin ya. Jadi ya itu ya, saya lebih ke yang kedua tapi ada tambahannya gitu. Menerima orang yang mencintai kita karena Allah dan Rasul gitu aja lah. Tevi gitu. Ya. Nah, itu ya Teh Marcella. Nah, nanti Gimana Teh Marcella? Punten ya. Nanti selebihnya mah bisa diskusi ya di sesi berikutnya ya, atau ya nanti dijelaskan mungkin sama TFI ya. Nanti kita harapannya mah ada lanjutan. Ya sami-sami Teh Marcel. Selanjutnya nih Teh Bella ada dari Sri Hartati. Assalamualaikum Teh, izin bertanya, kan jodoh itu katanya pelengkap kita, tapi ada juga jodoh itu cerminan diri kita. Nah, untuk perbedaan dari kedua itu bagaimana Teh? Terima kasih Teh. Jadi perbedaan dari jodoh itu pelengkap dan jodoh itu cerminan diri. Perbedaannya seperti apa? Jodoh itu pelengkap dan jodoh itu cerminan diri. Perbedaannya. Kalau pelengkap itu seperti ini kali ya, yang tadi saya jelaskan gitu ya. Teh siapa Teh yang bertanya? Teh Sri Hartati. Sri ya. Teh Sri gitu. Ini karena kita di Bandung ya Teh ya, jadi maksudnya Teh, jadi Teh dan Akang gitu. Punten aja kalau misalkan ada orang yang di luar Bandung atau bukan orang Sunda gitu ya, dipanggilnya Teh Akang Ya. gitu. Jadi Teh Sri gitu, seperti yang sudah dijelaskan, kalau pelengkap itu lebih ke menyempurnakan sebagian din Teh. Jadi melengkapi sebagian diri. Jadi kita Teh kalau sendiri itu baru setengahnya cenah Teh. Tapi kalau sudah menikah berarti itu Teh disempurnakan oleh pernikahan itu. Nah, itu disebutnya melengkapi, pelengkap dari din kita gitu ya.
pelengkap dari penyempurnaan din kita gitu. Tapi kalau cerminan mah itu mah lebih ke janji Allah gitu terkait jodoh. Jadi Allah menyiapkan jodoh sesuai apa yang kita lakukan di sini di dunia gitu, sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan kepada Allah dengan menjadi hamba yang terbaik. Sama kayak gini lah teh ya. Ini kok jadi ngebahas sedikit aja gitu ya tentang akhirat gitu. Jadi kan setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Itu insya Allah kita orang-orang yang beriman mah yakin terhadap itu ya. Nah, akhirat itu sama adalah cerminan dari kita ketika hidup di dunia. Kita ngaca, terus ada noda di pipi kita gitu ya. Ya, kita ngehapusnya itu bukan di kacanya, tapi di kenyataannya. Tuh. Kalau kita ngapus di kacanya nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Karena itu sudah di akhirat gitu teh ya, kebayang gitu. Nah, kayak gitu teh cerminan itu gitu. Jadi cerminan jodoh itu, jodoh cerminan itu ya sama seperti halnya yang tadi gitu. Ketika kita ikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, maka Allah akan menyiapkan yang sama juga seperti ikhtiar kita. Gitu. Bismillah ya teteh-teteh, akang-akang, mudah-mudahan adanya kita gitu di kajian ini. Sami-sami teh Sri, sama-sama teh Sri. Ya adanya kita di kajian ini teh, walaupun kita baru pertama kali bertemu ya saya dan Teh Evi gitu. Tapi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang terbaik, yang keren gitu ya untuk Allah. Dan pastinya harapan kita terkait jodoh juga ada di dalam doa-doa gitu. Doa-doa kita sekarang gitu ya. Jadi hidup di dunia itu bukan cuma sebatas mencari jodoh gitu. Tapi jodoh adalah pelengkap tadi untuk kita bisa taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasul gitu. Di sini kita sama-sama memperbaiki diri, bukan berarti saya yang paling tahu ya teh ya. Gitu. Sama-sama ya Teh Evi berbarengan gitu. Gitu ya. Punten ini jadi panjang kali lebar ya Teh Sri. Mangga Teh Evi. Teh Evi, halo Teh Evi-nya kemana ya? Teh Evi itu di mute Teh Oh Evi. iya, sorry Teh. Nah Aku ya suka lupa. semoga ini ya Teh Sri, jawaban dari Teh Bella semoga bisa apa ya memberi titik terang ya dari pertanyaan Teh Sri tadi. Nah ini Teh ada lagi pertanyaan dari Teh Cindy Novianti. Ya, Assalamualaikum Cindy. Teh, izin titip Waalaikumsalam. pertanyaan untuk Teh Bella. Izin bertanya Ya. tentang ikhtiar nikah. Bagaimana jika sudah meminta ortu untuk dibantu, dikenalkan tapi masih belum bisa ortunya atau mungkin belum menemukan, dan untuk ta'aruf saya masih khawatir dan bingung karena terasa masih khawatir bertemu dengan orang baru. Nah, untuk mencari calon pun dari diri sendiri juga masih belum dipertemukan. Bagaimanakah ya Teh untuk solusinya dan tips dari Teh Bella? Oh iya. Jadi mungkin Teh siapa Teh namanya tadi? Teh Evi. Teh Cindy. Teh Cindy. Ah ya Teh Cindy. Jadi Teh Cindy mungkin udah coba gitu misalkan ke orang tua, tapi orang tua juga belum menemukan gitu ya. Ya berarti memang belum takdirnya bertemu Teh kalau seperti itu gitu ya. Apa ini kurang lama. Ya nanti Teh Marcel ya mudah-mudahan ada the next dari sini tuh ada lanjutannya, harapannya mah gitu teteh sekalian. Jadi kalau ada yang merasa kurang lama, kita jangan khawatir, nanti bisa dibuka ya TFV sesi berikutnya. Nah Ya. untuk Teh Cindy insya Allah Teh gitu. Nah itu juga sebenarnya ujian kesabaran Teh Cindy gitu. Jadi kalau kata orang tuh, aduh kesabaran saya Teh udah diambang batas ini. Suka gitu ya orang tuh kadang ini udah di luar batas kesabaran saya gitu. Padahal sebenarnya mas sabar itu gak ada batasnya Teh. Gitu. Justru orang yang berkata seperti itu berarti dia belum bisa sabar gitu. Nah itu saya juga sempet sih punya
teman gitu ya, saudara sih gitu yang memang mengalami hal yang seperti Teh Cindy gitu ya, seperti pertanyaan Teh Cindy gitu. Tapi ternyata memang betul Teh gitu ya, dia tuh udah ikhtiar segala macam ta'aruf. Dan ternyata ketika dia udah stuck gitu, maksudnya stuck Teh, emang nggak ikhtiar lagi, tapi ikhtiarnya itu ya lebih ke ibadah-ibadah ubudiyah, terus kajian sharing gitu, tapi kayak ikhtiar untuk ta'aruf, kan dia sampai kedatang ke biro jodoh gitu Teh di kajian gitu, tapi memang belum ada yang cocok, terus ke orang tua juga, orang tua malah nuntut gitu. Ternyata beberapa, nggak tahu ya, selangnya hampir setahun lah, ternyata alhamdulillah ketemu juga sama jodohnya, dan itu langsung gitu dipermudah sama Allah prosesnya sampai ke pernikahan Teh, dilancarin Teh. Itu mas saya juga ini ya, soalnya saya saudara kan, jadi emang tahu prosesnya gitu. Ahwat ini Teh kayak gimana gitu. Jadi itu mah ujian kesabaran Teh gitu. Jadi jangan sampai galau harapan kita terkait jodoh itu mengganggu mengganggu kecintaan kita kepada Allah gitu. Jadi gini ya, kan di dalam hati itu sebetulnya hanya ada satu kursinya, satu singgasana kursi raja gitu lah. Nah, itu teh harus terisi Allah full itu teh. Nanti di bawah-bawahnya ada orang tua, ada siapa. Tapi itu tetap harus diisi Allah gitu. Khawatirnya teh penantian kita terkait jodoh karena belum terjawab oleh Allah gitu, lama-lama menggeser si kursi ini gitu, si kursi singgasana Allah ini gitu ya. Jadi maksudnya teh jangan sampai galaunya kita perkara jodoh semakin menjauhkan kita kepada Allah. Justru harusnya mah harus semakin dekat ke Allah gitu kan, tadi pengen dapat yang terbaik dari Allah. Nah berarti harus jadi yang terbaik, karena Allah mah teh kita ngesot gitu ya bahasanya teh. Maksudnya teh kita teh berusaha dengan ngesot gitu ke Allah, Allah itu akan berjalan teh ke kita, kan lebih cepat berjalan ya dengan ngesot. Ketika kita berjalan, Allah itu akan berlari ke kita gitu. Ketika kita berlari, Allah itu akan merangkul kita, karena Allah itu ternyata lebih dekat dari urat nadi di leher kita. Wow, luar biasa ya. Tapi kita kadang suka nggak sadar gitu. Nah, tadi perkara yang tadi, insya Allah teh gitu. Kalau saya tipsnya sih, kalau dulu sibuk dengan aktivitas yang memang mengingatkan saya ke Allah gitu. Selain kerja ya teh ya, kerja juga ada ibadah gitu. Tapi dulu saya alhamdulillah seneng banget silaturahim sama orang-orang yang kalau saya ketemu orang ini teh pasti, oh iya ya, saya hidup teh buat apa gitu. Jadi pasti ke Allah lagi gitu. Nah itu sih tipsnya mah. Jadi soalnya kalau sendiri saya mah orang yang gampang galau teh. Kalau sendiri tuh kayak alah setan teh suka menari-nari gitunya. Ada gitu yang dimasukin teh. Jadi perlu banget nih silaturahim sama temen yang saling ngingetin ke Allah gitu. Ya mudah-mudahan di kajian ini kita mulai ya. Kita mulai dari nol. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalin silaturahim yang bagus gitu ya, yang karena Allah dan Rasul. Ya Teh Evi, iya asa panjang teuing punten ya Teh Evi ya. Teh Cindy gitu ya, Teh Cindy. Mana ya Teh Cindy-nya? Kurang lebihnya mah. Iya Teh, makasih ya Teh, makasih banyak. Ya, Sama-sama Teh Cindy. Semangat ya. Siap Teh. Tetap semangat. Iya. Semangat Teh Evi. alhamdulillah ya. Ini ada lagi teh pertanyaan dari peserta kita, tapi identitasnya tidak ingin disebutkan ya. Nah, Oh, yang enggak apa-apa. tanya, ketika seorang wanita mempunyai ketertarikan kepada seseorang, lalu ia sering Teh Evi berdoa. pun Teh Evi rada keras. Oh ya, ketika seorang wanita mempunyai ketertarikan kepada seseorang, lalu ia sering berdoa di dalam sujudnya untuk didekatkan bila orang itu adalah orang yang terbaik. Nah, sampai suatu ketika ia merasa bahwa pria yang disukainya semakin mendekat, tetapi ia malah mengajak wanita ini untuk pacaran gitu. Nah, sedangkan pacaran sendiri dilarang di Islam. Nah, menurut pandangan kakak bagaimana?
Wah, itu pertanyaannya. Ya, jadi ini teh udah doa ya, cenah. Misalkan orang ini teh. Nah, terus ternyata orang yang didoakan teh mendekat, tapi Mendekat. mendekatnya itu bukan untuk melaksanakan yang halal, Pertanyaan. tapi malah Ya, cenderung mengajak ke yang tidak halal gitu, Teh Evi ya. ya Gitu seperti lah itu. mungkin. Nah, gitu. Solusinya, tadi nanyanya solusi ya? Apa? Pandangan. Gimana Oh, pandangan pandang. Kakak? Karena pacaran itu sendiri kan dilarang dalam Islam. Iya, Ya. iya. Iya, kalau kata saya mah, ketika dia mendekati, tapi mendekatinya itu ke arah yang tidak halal gitu, berarti kita menjauh gitu Teh ya. Menjauh itu bukan berarti gimana ya, tapi kita menjauh dari kemaksiatan. Maksudnya itu kan dia ngajaknya ke pacaran ya gitu. Kalau pacaran mungkin dalam pandangan Islam wala taqrabu zina teh ya gitu. Walaupun memang sekarang kalau saya kan ya lumayan lahnya ada banyak banget pengalaman ini murid-murid yang nggak tahu ini teh kenapa muridnya udah tahu saya teh ini tapi angger kene aja gitu suka cerita gitu tentang pacarnya, maksudnya tentang pandangan pacaran gimana gitu. Nah, itu teh kebanyakan teh orang yang pengen pacaran itu alasannya mah ya pengen mengetahui lebih dalam gitu. Tapi kalau kesini-sini gitu ya namanya juga kan itu mah dari setan ya kalau belum akad mah ke arah yang memang semakin menjadi teh maksudnya dari yang tadinya ngobrol aja biasa katanya teh ya Bu cenah. Taunya teh jadi pegangan tangan. Dari yang tadinya pegangan tangan jadi pelukan gitu. Dari pelukan jadi apa-apa-apa gitu. Nah, itu ujiannya. Bahkan kalaupun orangnya soleh gitu ya awalnya, tapi ketika dia mau mendekati zina mah itu teh setan teh udah lupa gitu tentang pelajaran-pelajaran apa pemahaman-pemahaman yang dia dapet gitu ya. Jadi lebih baik dihindari lah kalau kata saya mah ya teh ya tipsnya itu. Bismillah, kalau memang dia jodoh, pasti dia mah bukan ngajak pacaran, tapi ngajak nikah. Gitu teh ya. Itu. Kalau misalkan dianya, ya udah nggak apa-apa, cenah perlu persiapan dulu. Ya nggak apa-apa, persiapan nikah mah paling biaya mungkin ya, kalau memang itu yang jadi apa ya, istilah pertimbangan gitu. Sebenarnya kalau nikah itu teh asal doa dari orang tua restu gitu ya. Ya tinggal ke KUA sih sebenarnya mah, tapi kan kadang orang teh pengen punya apa ya, punya rencana ya di pernikahan teh pengen nyiapin apa, pengen konsepnya kayak gimana gitu. Nah, kalau dianya mendekat ke arah yang tidak halal lebih baik menjauh tetehnya kitanya gitu, menjauh terus bilang ke dianya, "Da saya mah pengen sesuatu yang diridhoi oleh Allah gitu, bukan sesuatu yang menjurus ke yang tidak diridhoi oleh Allah." Insya Allah teh kalau memang dia jodoh kita mah nggak akan kemana ya gitu. Teh siapa ya tadi ya pertanyaan yang nanya teh? Tidak ingin disebutkan. Oh iya, maaf. Paling gitu ya, Teteh. Ya, Bismillah. Bagi diri. ya Teteh yang untuk yang bertanya semoga bisa terjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, ini ada lagi Teteh yang mau bertanya, kita masih buka. Kalau tidak ada, waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.31 ya. Nah, untuk Teteh dan akang-akang saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa ya mengisi absensi di Google Form yang sudah dikirimkan oleh panitia ya, karena untuk elektronik sertifikatnya nanti dikirimkan dari hasil report absennya ya gitu. Nah, kemudian gitu apabila nanti teteh-teteh masih ada yang ingin didiskusikan gitu ya dari pihak panitia, nanti kita memfasilitasi untuk adanya kelanjutan pembahasan ini gitu ya, bisa melalui admin-admin yang menghubungi teteh-teteh ataupun bisa kita nanti
adakan agenda pertemuan lanjutan, bisa offline ataupun online lagi ya gitu. Nah, semoga gitu apa yang kita obrolkan, diskusikan hari ini gitu bisa menjadi hasanah keilmuan kita ya untuk mempersiapkan pernikahan. Seperti itu ya gitu. Gimana teman-teman, kira-kira ada ketertarikan untuk diadakan lanjutan kajian ini? Bisa dengan tema yang lain? Ya gitu. Teh Azmita ya hatur nuhun. Yang lain ada yang tertarik kita buat lanjutan lagi teh? Ya, alhamdulillah ya gitu. Nah, yang sudah berpartisipasi sore hari ini gitu ya. Semoga gitu ya waktu yang diluangkan bisa menjadi amal soleh ya buat kita untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi, karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kita meninggal dalam keadaan thalabul ilmi, insya Allah kita meninggal dalam keadaan syahid ya gitu. Nah itu ya teteh-teteh gitu. Terima kasih juga kepada Teh Bella selaku pemateri, kepada panitia Teh Falza Sami dan Teh Evi, hatur nuhun. kawan-kawan ya gitu. Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, saya ingatkan kembali, boleh menghubungi admin-admin yang menghubungi TTT atau nanti kita akan adakan kajian yang selanjutnya gitu ya. Kita memfasilitasi untuk TTT semua apabila ingin ada yang online ataupun offline. Ya, tinggal menghubungi admin yang menghubungi TTT. Terima kasih untuk perhatiannya. Jazakallahu khairan katsiran. Senang berkenalan dengan TTT semua ya. Semoga kedepannya kita menjadi saudara dan bisa bersilaturahmi secara langsung ya. Fastabiqul Amin ya khairat. Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Tevi, sesi foto bersama mungkin ya Teh. iya boleh. Tevi Boleh ya. Info itu Teh ya. Maaf, Baksos. Ya, gimana? titipan untuk Info yang info amal soleh. iya. Oh iya. Oh iya. Nah, untuk ini juga ya gitu. Barangkali ada yang ingin gitu ya memberikan donasi gitu, kita juga sedang mengadakan kegiatan ya tebar paket sekolah gitu di Yayasan Insan Priangan untuk para anak-anak yang terhambat belajar karena kekurangan kebutuhan alat tulis dan sebagainya. Nah, di sini ada tebar paket sekolah ya gitu, di mana yang mau berpartisipasi, ikut berdonasi, bisa melalui kita gitu, melalui admin, panitia ya Teh Falza, ataupun melalui admin-admin yang menghubungi teteh-teteh ya gitu. Ada paket-paketnya. Nah, untuk paketnya, sebentar ya. Untuk paketnya ada, kita bisa perlihatkan nih. Tebar paket sekolah 2021 ya. Bentar, saya siapkan. Nah, di situ ada paket ya. Nah, ini ya teteh-teteh. Barangkali ada dari teteh-teteh yang ingin ikut berpartisipasi untuk tebar paket sekolah
yang diadakan oleh Yayasan Insan Priangan. Di sini ada paket anak baik, paket anak mulia, paket anak soleh, dan paket yang lainnya ya, gitu. Bisa teteh-teteh jika ingin ikut donasi bisa transfer ke rekening yang di bawah ini ya, gitu. Nah, seperti itu. Semoga dengan kebaikan teteh-teteh bisa menjadi amal soleh dan tabungan di akhirat kelak. Nah, ini palingnya teteh-teteh gitu, atau bisa menghubungi admin yang menghubungi teteh-teteh ya. Nah, seperti itu ini infonya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen. Nah, seperti itu ya. Cukup mungkin untuk sore hari ini. Untuk lebih lanjutnya, untuk menanyakan program tebar paket sekolah ini bisa langsung ditanyakan ke admin yang menghubungi teteh-teteh semuanya ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja ya, Teh Falza. Nah, itu ya. Boleh Teh. Ada tambahan lagi Teh Bella mungkin? Sedikit kalimat penutup Ya, atau penyemangat? kalimat penutup. Penyemangat, ya ini aja sih, apa namanya Teh? Yang tadi sih. Oh ya, tadi ada ini ya, program donasi ya Teh Evi ya, yang tadi Teh Evi sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama beramal soleh ya di situ gitu. Mudah-mudahan jadi doa gitu untuk kelancaran dan kemudahan aktivitasnya Teteh dan Akang sekalian, termasuk mungkin doa-doa ya terkait jodoh gitu. Ya itu sih paling insya Allah berapapun ya kita terima ya, yang penting niatnya gitu, ikhlas karena Allah. Kemudian paling kita sama-sama kalau pengen dapet yang terbaik dari Allah, berarti jadi yang terbaik di hadapan Allah dulu gitu. Oke? Pokoknya bismillah, saya yakin ini mah Teteh Akang yang deket sama Allah gitu, makanya bisa meluangkan waktu ke kajian ini. Dan harapannya bisa lanjut ya, mudah-mudahan lah nanti ya sama Teh Evi dan Teh Falza gitu. Di diobrolkan lagi gitu. Hatur nuhun pisan gitu ya, Teh Evi, Teh Falza dan semuanya, terutama yang sudah join gitu. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya gitu ya yang saya share, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata, itu mau pasti dari saya ya kalau kekurangan mah. Gitu paling Teh Evi, Teh Falza, hatur nuhun jazakillah semuanya. Ya, terima kasih Teh Bella ya. Terima kasih Teh Bella, Teh Evi semuanya. Untuk Teteh dan Akang yang ingin berdonasi ya silakan konfirmasi kepada panitia ya untuk ijab qabul sedekahnya agar menjadi kesempatan untuk berdoa, barangkali dengan donasinya bisa didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Teteh. Untuk terakhir mungkin ada sesi foto bersama Teh Falza. Oh ya. Boleh ya? Ya. Silakan Teteh dibuka videonya ya. Barangkali nanti ketemu di suatu tempat. Iya, Teh Evi. Saling sapa ya. Jadi saling sapa gitu ya. Sementara online dulu kayak gini ya, Ahwat, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu offline. Nanti Teh Falza ya yang foto. Iya. Satu, di hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Oke, simpan. Ya, sudah selesai fotonya. Terima kasih. Sudah ya Teh ya. Ya, terima kasih
Jazakillah khairan katsiran Teteh Soleha. Selamat mempersiapkan sholat maghrib juga ya. Itu kita tutup ya, tadi sudah ditutup. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi selaku moderator ya. Semoga silaturahmi kita bisa berlanjut di kemudian hari. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Tapi nuhun ya semuanya, teteh Falza. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Terima kasih teteh. Iya, saya live duluan ya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Oke, izin di end ya.